Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Zania, NPM 2310320086. Di video kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester secara lisan untuk mata pelajaran morfologi and syntax. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. How are the correlation between morphology and syntax in linguistic context? Morfologi and syntax adalah dua cabang linguistik yang saling berkaitan. Morfologi mempelajari struktur kata, sedangkan sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata digabungkan menjadi kalimat. Pertanyaan yang kedua, can you explain the difference between morpheme, morph, and word? Yang pertama, morpheme. Morfem merupakan satuan terkecil yang memiliki makna. Yang kedua, morph. Morph merupakan realisasi fisik dari morfem, bisa berupa kata utuh atau bagian kata. Yang ketiga, kata sendiri merupakan gabungan satu atau lebih morfem yang memiliki makna lengkap. Pertanyaan yang ketiga, can you explain how words are formatted? Pembentukan kata dapat dibentuk melalui berbagai proses, antara lain 1. Afikasi, yaitu menambahkan awalan, akhiran, atau sisipan pada akar kata. Contoh, tulis bisa menjadi menulis. Begitupun dengan rumah bisa menjadi perumahan. Yang kedua, komposisi. Komposisi yaitu menggabungkan dua kata atau lebih menjadi kata baru. Contoh, kereta api, buku tulis. Dan konversi. Konversi mengubah kelas kata tanpa mengubah bentuk dasarnya. Contoh, jalan, kata benda, dan jalan, kata kerja. Dan reduplikasi, yaitu mengulang sebagian atau seluruh kata. Contoh, orang-orang atau buku-buku. Pertanyaan yang keempat, can you explain the difference between frasa, klausa, and synthesis? Yang pertama adalah frasa. Frasa merupakan kelompok kata yang memiliki fungsi gramatikal tertentu dalam kalimat, tetapi tidak membentuk predikat. Contoh, rumah besar, sangat cepat. Yang kedua, klausa. Klausa merupakan kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat, berupa kalimat tunggal atau bagian dari kalimat kompleks. Dan kalimat merupakan satuan bahasa yang utuh dan menyampaikan pikiran lengkap, minimal terdiri dari satu klausa independen. Untuk pertanyaan yang kelima, can you name the process of frasa structure rules? Proses frasa structure rules adalah aturan gramatikal yang menggambarkan struktur kalimat dalam bentuk diagram pohon. Prosesnya melibatkan 1. Identifikasi konstituen, membagi kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau frasa klausa. Yang kedua, penentuan kategori, menentukan kategori gramatikal dari setiap konstituen, noun frasa, verb frasa, dan lain-lain. Dan pembentukan diagram pohon, menggambarkan hubungan hierarkis antara konstituen dan bentuk diagram. Contoh kalimat, dia membaca buku, dapat diurai menjadi sintaksis, noun frasa, dan verb frasa. Pronoun merupakan dia, verb membaca, dan noun frasa adalah buku. Pertanyaan yang keenam, analysis the below synthesis by using Chinese box and tree diagram. Contoh kalimat, the haunted house in the corner is his house. Dapat dianalisis menggunakan kedua metode tersebut. Di sini ada sintesis kalimat, noun frasa atau frasa nominal, frasa verbal, penentu, kata sifat, kata benda, frasa preposisi, dan kata kerja is am-are. Kalimat ini menggambarkan sebuah rumah hantu yang terletak di sudut. Struktur kalimatnya cukup sederhana dengan subjek the haunted house in the corner dan predikat is his house. Yang contoh kedua yaitu B. 17 August 1945 was the Independence Day of Indonesia. Kalimat ini menyatakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Struktur kalimatnya juga cukup sederhana dengan subjek 17 Agustus 1945 dan predikat was the Independence Day of Indonesia. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.